Ya, selamat siang teman-teman, rekan-rekan semua. Ya, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya pada teman-teman, bagi yang ingin philodendronnya itu rimbun dan terkesan banyak tunas barunya kayak gini. Ini baru 2, OTW 3 ya tunas barunya. OTW 3 tunas baru. Supaya rimbun itu ada 2 cara sebenarnya. Cara yang paling praktis, simple dan cepat itu tanam banyak tanaman dalam satu pot. Tanam banyak tanaman dalam satu pot seperti ini. Ini Philodendron bipendifolium atau Philodendron violin. Treke akeh men rek. Truk tanah ngangkut tanah untuk tol ya kayaknya. Nah, ini tanam banyak tanaman dalam satu pot. Ini ada 3 tanaman dalam satu pot. Ini golden dragon juga 3 tanaman dalam satu pot. 2 ini malah 2 tanaman. 2 tanaman dalam satu pot. Nah, cara yang paling simpel seperti itu ya, tanam banyak tanaman dalam satu pot. Itu cara yang pertama. Cara itu kelemahannya adalah untuk awalan kita harus punya banyak tanaman dulu, minimal 2-3. Tapi kelebihannya itu bisa langsung terlihat rimbun. Bisa langsung rimbun seperti ini. Bisa terlihat sangat rimbun dan tunasnya langsung banyak. Nah, cara yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah dengan cara pemotongan. Nah, pemotongan seperti ini. Ini cuma satu tanaman, tapi akarnya banyak banget ya. Sering dipotong, berkali-kali dipotong, 1, 2, 3, 4, banyak banget dipotong. Tapi bagusnya itu dia banyak tunasnya, karena sering pemupukan, pupuk secara organik ya. Pemupukannya secara organik, daun teh, kemudian pupuk kotoran marmut, kotoran kambing, terus juga urin kelinci kayak gitu. Nah, ini adalah pedatum. Kita sedang ngumpulin beberapa seri Pilomerpati ya, dari Florida Ghost, Florida Green, Florida Grossmin, pedatum, kemudian ini ada Gladhen, apa itu ya? Kita lagi nyari Polypodioides. Tapi harganya cari yang kayak ekonomis dulu. Nah, ini cara yang kedua, sering dipotong. Untuk kelebihan cara yang kedua ini, kelebihannya itu teman-teman bisa dapat banyak tanaman dari satu tanaman. Kalau cara yang pertama itu teman-teman harus punya minimal 2 tanaman baru terlihat rimbun. Tapi cara yang kedua ini teman-teman bisa menghasilkan banyak tanaman dengan pemotongan ini. Cuma kelemahannya itu teman-teman butuh waktu untuk bisa rimbun kayak gini. Teman-teman butuh waktu, butuh konsistensi pemotongan, pemupukan, penyiraman. Seperti bikin bonsai lah intinya. Harus telaten. Terus cara yang ketiga untuk bonusnya, cara yang ketiga itu teman-teman gabungin. Tanam satu dengan tanam banyak dengan pemotongan. Jadinya seperti ini. Nah, harusnya ini ya tadi yang contohnya. Ini tanam banyak, 3 tanaman, tapi sering dipotong. Nah, ini tanaman yang pertama kami punya. Itu udah dipotong 1, 2, 3, 4 cabang nih sampean. 4 cabang tunas kayak gini. Itu 4, hanya ini udah pemotongan 2 kali, yang ini udah pemotongan 3 kali, 3 kali 2, 4 kali 3, 2. Udah menghasilkan banyak banget, puluhan Philodendron violin, dan mereka jadi rimbun. Di pot ini jadi rimbun. Ini daun pertamanya sampai ada loh, belum mecah. Ini daun pertamanya, daun kedua, sampai dia mature kayak gini, mature. Terus juga di
ini udah nggak asing lagi ya, Philodendron burlemark. Kita juga ada yang variegata. Nah ini lebih ekstrim lagi pemotongannya, udah berpuluh-puluh kali dipotong tapi makin rimbun. Biasanya kita cuma sisakan sekitar 20-30an daun, kemudian habis itu kita pupuk, kita sirami, kita rawat dengan baik, nggak sampai sebulan udah rimbun lagi ya gitu. Nah ini akarnya udah menjelajah kemana-mana ya, akarnya udah banyak banget. Dan ini tuh sebenarnya terjadi di alam ya, kayak tanaman udah agak tinggi, ada hewan melintas, tanaman itu ketarik jadi putus, kemudian ada yang makan sebagian batangnya, sebagian daunnya, jadi kepotong secara alami oleh binatang-binatang di hutan, atau dahan kayu jatuh menghantam mereka, batangnya patah. Itu cara alaminya. Tapi cara kita yang kepake itu potong pakai pisau, potong pakai cutter, itu cara yang kita lakukan. Jadi kita mengambil alih peran dari hewan dan ranting-ranting yang membuat tanaman itu putus kayak gitu. Jadi ini bukan mengkomersialkan tanamannya, tapi supaya mereka itu juga rimbun. Otomatis kalau tanaman itu rimbun, pengakarannya sehat, mereka nggak akan mati. Kalau penyiksaan itu kan tanaman dipotong tapi indukannya malah mati lah, itu berarti kita kurang dalam perawatan, seperti maintenance untuk airnya, untuk pemupukannya, untuk penempatannya, itu kita masih kurang, harus belajar lagi. Nggak ada yang nggak bisa kalau belajar. Kata Imam Syafi'i kan, kalau ingin dunia perlu ilmu. Jadi kalau mau bisnis, mau macam-macam itu perlu ilmu. Dan kalau ingin akhirat itu juga perlu ilmu. Akhirat ada surga dan segala macam di dalamnya, itu perlu ilmu. Kemudian yang terakhir itu kalau ingin dunia dan akhirat itu juga perlu ilmu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Ayo kita terus belajar. Saya doakan semoga teman-teman yang punya semangat belajar, punya kesempatan belajar di tempat yang diinginkan. Mungkin itu ya video dari kami tentang bagaimana Philodendron ini rimbun. Semoga bermanfaat dan jadi amal jariah kita semua. Kalau teman-teman mau share monggo, mau bikin video yang sama monggo, mau ditonton aja juga nggak masalah. Semoga bermanfaat.